akan dibesarkan oleh dua aktivitas. Satu, panjat tebing. Yang kedua, menyelam laut. Panjat tebing itu vertikal ke atas, menyelam laut vertikal ke bawah. Yang naik ke atas pasti akan turun, yang turun pasti akan naik. Jadi penyelam dan pemanjat tebing pasti akan bertemu di horizon. Hari ini dilantik dan dikukuhkan pengurus. Yang dilantik adalah pengurus kasat mata. Tapi pelantikan beda dengan pengukuhan. Pelantikan itu formal, tapi pengukuhan itu artinya keyakinan batin dari para pengurus. Jadi saya melantik organisasi, tapi lebih dari itu, saya mengukuhkan komitmen untuk menghasilkan prestasi. Itu artinya pengukuhan. Tadi Ibu Gubernur dari sebelah menghadiri acara para guru. Guru hanya disebut guru kalau ada muridnya. Murid hanya disebut murid kalau ada gurunya. Lagu dari FPDI tadi, disiplin adalah satu-satunya nafasku. Kata disiplin itu dalam bahasa Yunani, disciplinus. Kalau orang Inggris pakai disciple, artinya murid. Jadi ada guru di sana, ada murid di sini. Tapi gubernur mengawasi dua-duanya. Para guru khusus untuk panjat tebing. Lagunya bunyinya, disiplin adalah satu-satunya nafas. Tanpa disiplin, pendaki tebing, dia akan kehilangan nafas. Apalagi tebing alam. Jadi kata disiplin itu betul-betul dimaksudkan untuk meneguhkan sikap sportivitas, sikap untuk patuh pada aturan, sikap untuk mengajarkan pada murid bahwa mengikuti aturan pasti aman. Suatu waktu saya mendaftar untuk asuransi, tanya sama petugas asuransi, paroki ada hobinya apa? Saya bilang pada tebing. Waduh, tidak bisa kami tanggung. Yang saya mau bayar, wah itu olahraga berbahaya. Jadi dikeluarkan dari penanggungan, pertanggungan. Ada saya bilang, oke, batal. Seminggu kemudian dia telepon. Oh, ternyata panjat tebing itu olahraga yang paling aman. Lebih banyak orang yang tewas di jalan raya daripada yang jatuh di tebing. Di jalan raya tidak ada disiplin. Panjat tebing ada disiplin. Jadi saya mau terangkan bahwa kita ada di dalam sebuah organisasi yang berbahaya, tetapi jadi aman kalau kita mengikuti disiplin. Kita coba bayangkan, begitu banyak tebing alam yang cantik dan kami FPDI sebagai laporan sudah memfile, mendokumentasikan 100 tebing alam Indonesia dan kita akan buka akan diterbitkan oleh media. Sekarang tahapnya lagi diperiksa keindahan fotografinya oleh teman-teman Depok. Jadi akan terbit buku itu dan buku itu akan kita sebar di semua bandara internasional di seluruh dunia supaya semacam coffee table biasanya ditaruh di bandara atau di hotel-hotel. Jadi kita ingin promosikan sebetulnya bahwa panjat tebing itu adalah khas Indonesia, bahkan sejak dari kecil. Karena itu saya senang kok teman-teman. Anak-anak coba berdiri lagi biar gubernur tahu. Ini mereka anak-anak muda yang dididik dalam waktu yang singkat selama 6 bulan kepengurusan saudara Fitra. Mereka sudah bertanding di Tangerang kemarin, dan kemarin pergi ke Manado. Manado itu tempatnya Ibu Gubernur.
Jadi silakan dulu. Jadi kita punya bibit dan pembibitan itu yang dimaksudkan supaya satu waktu nanti akan ada atlet dari Ternate, dari Maluku Utara tampil di forum internasional. 2024 Indonesia memperoleh medali emas dari Olimpiade Paris, dan kita ingin emas itu bertambah nanti 4 tahun kemudian. 2028 akan ada Olimpiade di Los Angeles. Saya usulkan bahwa ketua timnya adalah Ibu Syahrini. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ingin organisasi ini dikenal. Di Ternate, di Maluku Utara dianggap ini organisasi yang baru dikenal. Bukan kita yang baru dikenal oleh Ternate, oleh Maluku Utara. Maluku Utara yang baru dikenal kita. Dan perkenalan itu akan jadi penanda bahwa latihan-latihan tadi lengkap pengurusnya ada yang khusus buat anak muda ya, tadi ada pembibitan itu, ada yang khusus untuk merawat aset-aset, jangan sampai terjadi perampasan aset. Oke, saya tadi kunci ya, tapi saya semua dulu. Saya senang ada di sini karena tadi kan dulu ada sesuatu yang kecil. Waktu Tuhan merancang alam semesta di hari ke-7 dia selesai. Tapi ada sisa-sisa bahan yang sulit berkenaan. Tuhan jatuhkan itu garis peristiwa tumbuh di Papua. Di Papua banyak daya manusia saya. Saya nggak tahu gimana tadi Pak. Papua berdaya. Papua berdaya. Yang Papua berdaya. Bukan Papua berbahaya. Pengalaman saya mencium bumi Papua itu betul-betul terjadi tanpa sengaja. Kira-kira 4 tahun lalu saya dengan teman saya juga mengurus federasi Roberto. Tiba di Bandar Sentani. Di Bandar Sentani ada Gunung Siklop. Saya berapa banyak? Itu kaki gunung itu berapa jam? Karena saya biasanya dengan teman saya kita naik ke Selayar, naik ke Rusia, yang disebut. Jadi kita bikin kalkulasi paling lama 4 jam. Gunung Siklop. Ternyata 16 jam saya temukan. Di situ kita belajar bahwa apa yang kita antisipasi secara intuitif, karena kita naik gunung, naik tebing, itu bisa berbeda ketika alam menyodorkan problemnya. Jadi filosofi itu tidak kita dalam. Kita tidak pernah memiliki tanah Papua, kita dimiliki oleh tanah Papua. Karena tanah ini mendahului kehidupan kita. Jadi bau tanah Papua itu bagi saya adalah wangi peradaban yang harus kita asuh dengan diri kita. Federasi Panjat Tebing Indonesia adalah bayi tadi yang sama-sama disebut dengan bayi provinsi Papua Barat Daya, sama-sama bayi. Sebetulnya panjat tebing itu adalah olahraga yang mengingatkan kita ketika kita masih bayi, lalu kita memanjat lantai, merangkak, artinya memanjat tebing horizontal. Bayi itu dia mulai menentukan kemampuan
dia ketika dia mulai merangkak. Merangkak itu sama dengan memanjat. Bedanya, merangkak itu memanjat dinding horizontal. Tebing itu dinding vertikal. Jadi sebetulnya ini olahraga yang dimulai ketika kita masih baik. Kita merangkak, artinya kita sedang belajar manjat tebing. Nah, waktu kita deklarasikan pada segini di Papua Barat Daya, kita jadikan ini sebagai cenderamata untuk negeri. Federasi Manjat Tebing akan jadi cenderamata yang penuh kasih. Saya singkat cendrawasih. Cenderamata demi kasih kepada negeri. Tadi betul Pak Ketua menyebutkan bahwa Manjat Tebing itu adalah upaya untuk menguji ego kita, kemampuan kita untuk berdamai dengan arogansi, dengan rasa besar diri itu justru ada di jari-jari kita ketika kita mulai mencengkram ini itu, mencari ceruk untuk memperkuat diri kita. Beda dengan panjat sosial. Panjat tebing itu memerlukan jari-jari yang kuat. Panjat sosial hanya untuk memamerkan cincin-cincin besar di jari. Kita adalah atlet panjat tebing, bukan panjat sosial. Itu bedanya. Jadi, teman-teman semua, saya cerita sedikit. Bagaimana negeri ini bisa dijadikan model dan membuktikan bahwa negeri ini dirancang sudah diturunkan ke bumi untuk dihuni oleh manusia-manusia yang mampu mengembalikan kekayaan alam ini sebagai doa bersama negeri. Itu ada pura-pura tidak sampai hal, tapi ada cendrawasih yang cukup. Keindahannya menetap. Dan tidak mungkin kita dapat di negeri lain. Dan anak muda di sini dari Covid mengalami semacam keinginan untuk menghasilkan kegembiraan baru melalui olahraga ekstrim. Itu keadaan dunia hari ini. Saya senang kalau olahraga ini juga diikuti oleh anak muda dan tentu oleh anak muda. Di dalam lingkungan anak muda, olahraga itu sudah disebut pacaran. Jadi pacaran di tebing-tebing itu lebih banyak pacaran di hotel. Disitulah kasih sayang yang dari pura-pura cendrawasih, jangan pura-pura mencari kekasih. Jadi kita balik pada misi kita. Kita melihat dari suasana sedikit ketegangan, sedikit keributan, hal yang biasa dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti ini. Tapi saya percaya bahwa olahraga ini akan ditumbuhkan karena diasah justru memajemukkan kota Sorong. Variasi agama, variasi pemikiran. Jadi penting tadi olahraga ini ditumbuhkan sebagai olahraga pertama yang akan mengingatkan kita kalau Sorong, kalau kerajaan Ampat sekaligus pergi cari pura-pura juga cari dinding di situ. Itu kalau saya terlalu terkejut Pak Gubernur kalau Pak Ketua FDTI Papua Barat Daya itu sudah menyodorkan rencana lengkap untuk di APBD-kan. Sekali lagi saya di sini dan saya paham semua kita menginginkan olahraga ini tumbuh sebagai olahraga yang mendorong sportivitas. Apalagi dalam keadaan saya sebutkan tadi ketegangan sosial politik di anak benua ini. Tapi kita bisa atasi itu secara sportivitas. Kalau Olimpiade itu adalah Vini Vici,
Vidi pace, aku datang, aku lihat, aku berdamai. Jadi sekali lagi, mari kita ucapkan sama-sama bahwa kita punya janji untuk menyediakan olahraga sekaligus menyediakan negeri. Maka panjang lebih, khususnya di Sorong, saya ingin memanjat tebing perdamaian. Dan kalau saya tergelincir, saya tahu saya akan ditangkap oleh jaring haram. Dan itu yang menjadi janji rohani kita, janji nasionalisme kita, janji persaudaraan kita. Sekali lagi, selamat bekerja teman-teman di Papua Barat. Pastikan bahwa olahraga ini akan jadi olahraga kegembiraan, olahraga perdamaian. Terima kasih.